Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023 11 086 akan mengerjakan tugas FEM, yaitu di mana kita diminta untuk membuat rancangan suatu motor yang dimana dia itu memiliki 6 buah kutub magnet seperti di tengah ini dan slope-nya itu ada 33 biji. Di sini ada 33 slope yang berisikan udara air. Di sini kita bakal bersama-sama membuat desain dari motor tersebut. Seperti dengan pelatihan kita biasanya, di mana pertama-tama kita perlu menghapus nih yang not-not ini. Jadi kita bakal sisakan satu slope di tengah ini sebagai patokannya. Caranya gimana? Caranya itu pertama kita pilih yang titik nih. Kita pilih terus tikin terus. Terus di mana nanti kita bakal menyisahkan satu buah slope di atas bagian tengah sebagai patokannya. Kenapa kita harus memisahkan satu aja, nggak langsung nambahin? Ini kan ada 32 slope ya. Kenapa kita nggak langsung nambahin satu slope aja, kan lebih gampang. Alasan itu karena jadi kita kan sisakan satu di tengah nih. Kita mau ke 33 slope tersebut itu simetris di kiri dan kanannya. Berarti nanti sekitar ada 16 di kiri ke bawah dan 16 di kanan ke bawah. Kita pilih dulu, kita naikin. Dia memang masih secara manual. Oke, setelah itu kita dilihat. Nah, dia bakal sisa di tengah doang. Ini merupakan acuannya atau bahasanya itu induknya lah. Setelah itu kita bakal menghapus apa namanya elemen-elemen ini. Kan ada elemen kayak ini magnetnya, ada besi, steel, M19, ini ada udara. Yang udara yang tadi di dalam slot kita hapus. Seperti biasa kita pilih-pilih dulu. Kita pilih. Ini juga kita pilih, oh itu beda. Ini kita pilih terus hingga mencakup bagian sini juga. Nah, oke, terus kita dilihat. Yang ini kita hapusin dengan cara pakai ini, not titik. Nah, ini merupakan step step satu lah jatuhnya. Kita udah punya rancangan tengah seperti ini kan. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita membuat agar jarak dari slope ke pinggiran dari rotornya ini mepet atau nggak terlalu jauh lah. Jadi kita titik ini terus kita move ke atas bawah, kan itu vertikal ya. Berarti kita pindahin satu ke bawah. Jadi selisihnya itu cuma satu. Karena di bawah berarti minus satu. Udah. Terus kita copy juga ke atasnya sebagai jangkarnya atau penahannya saat motornya berputar supaya tidak bergesekan. Jadi kita vertical shift ke atas sebanyak 2,5. Sesudah seperti ini kita bakal, nah ini kan dia masih lurus ya, masih belum menyerupai sebuah belum menyerupai sebuah apa namanya, sebuah slope. Jadi kita bakal mengcopy lagi sih, yang ini ke kanan dan yang ini ke kiri. Caranya gimana? Kita bakal pindahin dia yang ini ke kanan, kita copy. Ini dia horizontalnya 2,
Yang ini dia horizontalnya -2. Terus kita klik keduanya, copy, kita berikan dia naik ke atas ya, sebanyak 1,5. Nah, baru kita tinggal menghubungkan nih. Kita hubungkan, ininya kita hapus nanti ya. Mengiringnya dengan cara pilih yang ini, note yang miring, kita pilih, kita hapus. Terus kita pilih garis lurus, kita hubungkan aja. Yang ini kita hapus dengan cara klik kanan, delete, klik kanan, delete. Setelah tampilannya udah seperti ini, kita telah berhasil menyelesaikan step 2. Nah, selanjutnya kita tinggal mendesain si slope ini. Nah, kita copy biar dia ada 2 buah slope dulu. Kita pilih dulu nih titik-titiknya nih. So, kita copy. Karena kita tahu ya, full dari lingkaran itu sudutnya 360 derajat. Berarti sini karena ada 33 slope, berarti 360 bagi 33. Terus kita pencet OK. Nah, di sini kita gampangnya tinggal nambahin titik. Caranya seperti ini cukup. Setelah itu, bagaimana sih kita cara mengecek jarak antara kedua slope ini? Caranya itu kita ini, baru kita cek. Ternyata panjangnya 2,06177. Seperti yang kita tahu bahwa jarak dari si slope ini antara slope itu umumnya berada di antara 1,5 sampai 2,5. Berarti untuk 2,06 ini masih batas standar dari jarak antar kedua komponen tersebut. Sini bisa kita lanjutnya kita bakal membuat dia sebanyak 33 desain, di mana kita fokus ke satu desain ini dulu yang sebagai patokannya dengan cara kita hapus dulu nih yang bagian sini, kita hapus dulu, ini kita batalin. Kita hapus yang ini dan ini. Setelah itu kita hapus juga yang ini. Kita pilih ini, kita move ke kanan ya. Banyak -360 dibagi 33 slope dibagi 2 agar dia pas di tengah. Nah, seperti ini. Jadi kita pindahin dia pas di titik tengahnya ini. Setelah itu setelah dia udah berada di tengah, kita pasang ininya biar nyatu dengan cara klik kiri. Nah, setelah itu agar ininya kita bisa tampil di bawah ya, kita copy dia sebanyak 360 bagi 2 itu 180 derajat. Nanti kita lihat di bawah. Ya, ada kan 180. Nah, kita hubungkan dia dengan ini. Klik kiri, kita ke bawah, terus klik kiri. Ini arc angle-nya di 180. Ini kita naik ke atas. Kita pilih bagian sini. Oke. Nah, di sini kita bisa fokus ke sini, dimana untuk garis
pembantunya ini kita hapus saja yang bagian tengah. Nah, selanjutnya itu kita bakal membuat agar slope-nya ini ada sebanyak 33 buah. Caranya gimana? Pertama kita drag dulu nih semua garis-garisnya. Set. Setelah itu kita copy karena tadi dia mengelilingi lingkarannya 360 dibagi banyak slope 33. Number of copy-nya kita buat 33. Jadilah seperti ini. Kalau udah, kita pilih agar kita bisa ngisi nih dari dalam si slope-nya itu berupa elemen udara. Dengan cara kita pilih yang ini, kita cari titik nolnya. Ini sudah berada di titik nolnya. Kita lihat dari sumbu X dan Y-nya. Dengan cara setelah itu kita buat agar elemennya ini dia itu berupa apa ya, udara. Oke, kita hapus dulu. Materialnya kita pilih berupa udara. Kopi dia 360 dibagi 33 karena banyaknya di titik. Nah, di sini kita diminta untuk ubahnya jadi udara. Gimana caranya itu? Kita ke operation, open selection, block type-nya itu air, dan oke. Ini jangan kita bagi dulu. Nah, berarti yang sebelahnya juga kita ubah menjadi block air. Turun ke bawah. Vision open selected block type ya. Otomatis semuanya bakal memiliki elemen udara. Selanjutnya kita ukur nih bagian atasnya. Kita ukur dengan menggunakan not yang ini. Kita ukur berapa? 9,50614. 9,50614 dan yang ini kita ukur
5,3. Nah, ini kita hapus dulu garis bantunya. Di sini kita buat titik di antara tengahnya ini, copy, 9,506 bagi 2. Dia bakal pas di tengah di antara keduanya. Kemudian ini kita copy ke atas vertikal 3. Jika udah, kita lanjut ke ini biar agar jarak dari ujung dari si motornya itu nggak terlalu mepet dengan kumparannya, kita harus kita ini karena jaraknya masih terlalu dekat ya, kita naikkan lagi 5 titik. Setelah udah seperti ini, di sini kita setelah udah selesai yang pinggirannya, kita bakal mengubah dari yang ujung ini. Caranya gimana? Berarti kan kita perlu membuat lingkaran lagi. Berarti kita perlu membuat garis luarnya dulu. Di sini kita anggap move ya ke atas banyak 6. Jadi harusnya vertikal. Kita move karena ke atas kita anggap 8. Ini 0. Nah, jika sudah kita copy 360 bagi 2 biar ada di bawah. Jadi ada di atas, ada di bagian bawah juga. Nah, setelah itu kita kasihin not yang lingkaran. Nah, setelah udah seperti ini sudah sesuai. Nah, setelah itu kita bakal membuat bagian dalamnya dengan cara kita buat dulu nih agar dia nantinya bisa lurus seperti ini. Ini nanti kita bakal sambungkan dengan slope yang kedua ini. Caranya kita pilih titik yang ini dan ini kita copy. Coba 10. Kalau kurang tinggi berarti kita ubah dia ke coba 13. Buset. Kita sorry, bukan move, di copy vertikal 13. Kurang tinggi
belakang 17, masih kurang tinggi, sekitar 19. Sudah. Setelah itu kita kasih garis di sini juga. Nah, selanjutnya itu kita mau merubah nih. Kita merubah agar intinya bisa kita naik ke atas. Caranya berarti kita copy. Kita pilih nomor titik sini, copy, vertical shift-nya itu di 3 dan di ke bawah di -3. Setelah itu kita kasih lingkaran. Caranya gimana? Gampang aja. Jadi kita pilih yang ini ke sini dan ini ke sini. Nah, tengahnya kita tinggal hapus. Set, set, pakai note yang bengkok. Maksudnya yang melengkung. Nah, yang atas juga kita hapus saja seperti ini. Cara hapus titiknya itu gitu. Oke. Selanjutnya itu kita bakal membuat agar si lingkarannya itu ada bergeser di kiri dan kanan. Dengan cara kita bakal memilih, ini kita hapus dulu, kita buat dulu cara 360 bagi 4 bagi 2. Kita lihat ini sudah muncul, di kiri juga sudah muncul kan, berarti tinggal kita hapus yang atasnya, yang ini hapus, nah ini juga dihapus, ini juga dihapus. Nah, kita tinggal buat garis lurus nih, gampang aja seperti ini. Nah, setelah udah ada di kiri, ini kita hapus juga garis bantunya. Ini kita juga kita hapus seperti ini. Nah, di sini kelihatannya dia masih kurang geser ke bawah. Jadi kita harus menggeser ke bawah, arahnya kita copy dia, kita pilih yang ini, kita pilih node yang titik dulu, terus kita copy, ini biar tidak terlalu tinggi, kita mungkin kita buat di sekitar 15 kali. Sorry, bukan horizontal, vertikal 15. Nah, ini juga sama, vertikal 15. Nah, seperti kita hubungkan, sorry ini terlalu tinggi ya, ini bukan yang ini harusnya di vertikal 15. Nah, setelah itu kita hubungkan nih, kita hubungkan sini
terus ke bagian kanan kita copy kiri, berarti horizontal -5 kurang jauh di -8 mungkin. Oke, ini kita coba. Sebenarnya ini lebih ke arah trial and error. Oke, kita kurang kayak 2 satuan milimeter lagi, berarti 13 minus. Lalu yang kanan juga berarti -13 juga. Sorry, positif karena dia ke arah kanan. Nah, ini dia biar lebih sama seperti yang ini. Kita hubungkan sini dan ini ke sini dan ini kita hapus. Kurang presisi ya, kita copy aja, kita copy yang ini 360 bagi 4 dan number of copiesnya ada 4. Ini juga sama, kita copy 360 dibagi 4, nanti dia ada 4 buah jadi number of copies ada 4. Nah, kita lihat ya sudah seperti ini. Selanjutnya yang merah ini kita hapus, titiknya juga kita hapus boleh. Kita naik, ini bisa dihapus, kita pilih yang merah, ini juga kita hapus, ini bisa kita hapus, dan ini juga kita hapus, dan ini kita hapus. Jadi dia ada 4 yang seperti lurus dan ada lekukannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kan udah aman untuk bagian slope dan luar dari motornya. Ini kita udah masuk ke tahap kelima. Kita ini tinggal bagian rotornya. Gimana? Kita zoom dulu. Di tiap simpangan ini kita kasih air. Kita kasih air dengan cara ini. Di 0, klik kanan, open selected, air, tambah 5. Nah, ini kita bakal ngambil garis yang pas di tengah-tengah sini. Nah, caranya gimana? Gampang aja. Kita pilih dulu kedua titik simpangan ini. Kita pilih P minus 5. Kita hubungkan dulu. Kalau sudah, ini kan udah terhubung nih. Ini kita hapus dengan klik kanan. Ini bisa kita hapus. Kita hubungkan dengan cara pakai yang garis, not garis.
Ini ke sini dan ini ke sini. Udah pas di tengah. Kita tinggal ngapus si garis bantunya. Dapat titik tengahnya, kita hapus saja garis bantunya seperti ini. Selanjutnya itu kita bakal mengcopy bagian tengahnya ini, copy ke bagian bawah. Berarti rotation 360 dibagi 2. Terus 180 juga bakal langsung. Lihat di bawah, dia bakal muncul. Nah, di sini dia bakal muncul. Ini harusnya loading. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan yang atas ke bawah dengan cara kita pakai yang ini, mereng. Kita pilih dulu titik ini, kita ke bawah. Kita oke. Ini lagi kita ke atas. Kita pilih ini. Nah, udah seperti ini. Udah lumayan bagus. Di antara jalur ini kita ngasih air. Gimana caranya itu kita pilih dulu titik nol dulu, titik nol di mana nolnya di sini. Kita pilih yang ini di nol. Sini kita di sini kita kasih air dengan cara operation open selected block type air. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Kita perlu membuat dari segi airnya udah, berarti kita tinggal lihat di bawahnya. Yang kurang tinggal dari segi pemaknatannya atau kutu magnet pada yang diminta itu ada sekitar 6. Di sini slotnya udah 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, setelah itu kita hapus dulu magnet yang awal nih. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Terus kita hapus juga. Itu kan ini masih terlalu besar lah dari segi pemaknatannya. Kita perlu ngecilinnya. Cara gimana? Kita copy
rotation di -7. Dan di sini kita copy rotationnya 7. Setelah udah cocok kan, ini udah kecil dari segi pemagnetannya, kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus, jangan non ini dapat mengganggu simulasi ntar di akhirnya. Selanjutnya kita perlu men-rotationnya. Kita coba dulu di sini 360 bagi 10. Dimana kita perlu mengubah dari dan mengcopy ya, mengcopy dari si slope-nya itu dengan cara kita copy, coba 36, dia masih nyatu ya, coba di 360 dibagi 10 nyatu ya. Kita cek dulu lah panjangnya berapa. Kita besar dulu. Ini kalau kita copy ya, copy 27,4605 panjang dari si garis ini dibagi 3, karena kopinya itu ada 3. Sorry, kita yang horizontal tadi ya, horizontal 27. Ini itu kita copy, dimana nantinya itu dia bakal ada sejumlah 3 buah motor, 3 buah pemagnetan, karena kita atur arahnya. Ada yang, coba kita cek arahnya. Di sini arahnya itu misalnya 0,5 dan dia arahnya itu di 90 derajat. Ini 0 derajat. Selanjutnya kita bakal lihat bahwa ini arahnya juga udah sama, dan bagian samping juga sudah sesuai. Dia sudah mengikuti arahnya, di mana ini dia bakal ngarah keluar, ini ke dalam. Bagian bawah juga sudah sama, dan di bagian dari segi namanya kutub magnetnya juga udah 6 biji. Kita lihat 1 2 3 4 5
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini dia sudah sesuai dengan permintaan dari tugas pelatihan FEM pada hari ini. Oke, mungkin sekian dari cara membuat sebuah motor yang desain itu memiliki 33 buah slop dan 6 buah kutu magnet, di mana dia sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Mungkin sekian dari tips and trick cara mengerjakan tugas tersebut. Bagi teman-teman yang ingin mengerjakan, selamat mengerjakan. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.